Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sabili ID di mana berada, kembali berjumpa dalam podcast. Hari ini spesial, kita bincang-bincang bersama Ustadz Bendri Jaisyur Rahman yang saya kira sudah sangat dikenal, dan beliau juga seorang praktisi dan pakar dari parenting. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insya Allah di sore yang cerah ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol Ustadz ya, terkait dengan beberapa kasus. Tapi kayaknya kita mau sedikit ngobrol-ngobrol tentang, barangkali banyak pemirsa yang ingin lebih tahu lebih dalam tentang Ustadz gitu. Iya. Kan nama Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Saya dengar-dengar katanya Jaisyur Rahman ini sebenarnya bukan nama asli Ustadz. Itu gimana Ustadz ceritanya? Iya. Jadi waktu saya kuliah di Ma'had itu, pertama kali daftar itu, muqabalah itu, ada salah satu syekh bertanya dari Sudan. Dari Sudan. Syekh Hasan Basri almarhum. Ya. Almarhum. Ya, beliau bertanya, Mas Muk gitu, siapa nama? Bendri kan? Terus saya tanya, Bendri Fakot. Ya Bendri. Bendri doang, iya gitu. Terus dia bilang kurang nama itu. Nanti kalau haji kamu gimana? Oh, gitu. Bukan 3 nama gitu. Iya, ya, bisa gitu ya. Terus dia bilang, saya harus pikirkan ada nama lain nggak? Maksudnya, waktu itu saya pikir bercanda. Terus saya belum nemu idenya apa gitu ya. Terus ditanya, waktu itu aktivitas kamu apa aja gitu. Terus saya bilang, saya kuliah di UI. Jadi saya kuliah pagi di UI, rencana siang itu Ma'had kan. Oh, jadi pagi sampai iya, 2 gitu. kali kuliah. Terus langsung dia bilang, jadi kamu kuliah dari pagi sampai ini ya? Saya bilang, iya, anta kal jaish, kamu tuh kayak tentara gitu, bolak-balik gitu. Nah saya bilang kan, saya kasih nama kamu, ya, Jaisyur Rahman. Oh, Jaisyur Rahman. Jadi nama ini dari pemberian syekh itu satu dari Sudan. Nah, yang manggil saya di kampus itu Jaish itu bukan Bendri, beliau salah satu lagi Ustadz Taufikur Rahman yang ngajar di Lipia juga. Jadi Ustadz Taufik itu manggil saya itu nggak pernah Bendri. Jaisyur Rahman, Jaish gitu. Jaish, oh, gitu. Masya Allah. Nah, gitu, jadi ini latar belakang Jaisyur Rahman. Nah, ini kita terkuak juga nih. Dan juga menarik satu saat berarti kuliah dulu di UI juga satu. UI. Karena sempat seangkatan sama Ade Armando gitu saat sempat. Enggak seangkatan. Oh, enggak seangkatan. Dosen saya. Oh, dosen. Oh, boleh dosen. Nah, itu gimana saat ketika di UI kemudian di Utsman bin Affan, bagaimana kira kurang lebih ceritanya Ustaz? Iya, saya itu sebenarnya nggak pernah minat kuliah di UI ya. Jadi sejak awal lulus SMA itu udah daftar beasiswa ke Saudi. Waktu itu ada salah satu syekh dari Saudi datang, Syekh Qodiri namanya. Oh, Syekh Qodiri waktu itu waktu datang Indonesia ada salah satu ustadz yang almarhum Kiai Haji Suspendi, ya Ustadz Zainal pasti tahu lah ya. Nah, beliau itu memperkenalkan, terus dia bilang nih kalau tazkiyah atau KTBLC beliau langsung nyampe ke langsung masuk lah gitu. Ya, gitu ya. Terus monon kan, waktu itu nekat banget, belum bisa bahasa Arab atau terus dia nulis aja, karena kan dari Ustadz Yusuf itu ya udah tanda tangan. Bendri ya? Iya, tanda tangan aja gitu ya. Ya udah, terus tapi karena belum jelas kapan ininya, diurus-urus sama teman waktu itu minta terjemahan. Itu ada Ustadz Burhan namanya dan Ustadz Bunyamin dari Ma'had Al-Imarat tadi terjemahkan. Singkatnya waktu itu nggak jelas, sudah daftar ke UI tembus. Oh, Masya FISIP Allah. UI. Oh, FISIP lagi ya? FISIP. Semester 3 baru dapat jawaban dari pas semester 3 UI dapat jawaban dari sana. King Saud. Kalau lulus tapi disuruh tahun lagi. Iya, enggak, lulus disuruh datang tapi suruh adaptasi bahasa dulu. Oh, Ma'had Lughah. Ya, setahun lagi gitu ya. Ya. Nah, waktu ngomong ke orang tua nggak diterima. Orang tua pokoknya terusin UI. UI gitu ya. Udah lanjut nih. Iya. Nah, jadi UI itu sebenarnya nggak niat, cuma nunggu rencana mau ke sana, malah UI ya udahlah. Nah, karena udah obsesif banget, akhirnya begitu Ingga ini, nah kebetulan Ma'had Utsman dari IMCF itu baru buka. Iya. Baru buka persis, baru buka banget, baru banget buka. Pas cek kan ada yang masainya tuh. Dulu Lipia kan belum ada. Yang sore nggak ada kan. Dulu Lipia masih pagi. Masih pagi semua ya. Iya, wow lah begitu tahu, oh ya UI kan bisa pagi, ini kan bisa sore, bisa lah gitu ya. Oke, ngapain aja. Akhirnya udah
apapun terjadi kuliah selesai wajib jam 12. Jadi kalau nggak selesai kabur duluan. Jadi lu makanya kuliah UI itu 6 tahun. Karena yang paling penting adalah pokoknya. Jadi Jam kalau 12 mahat aja. itu jam 1, karena ada beberapa ustadz atau syekh itu kalau telat diusir benar. Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Kecuali ada ustadz-ustadz dari Indonesia yang ngajar itu masih toleran gitu ya. Ada beberapa ya, misalnya su'utulabnya siapa waktu itu ya, pengajar Ustadz Sunardi namanya. Dia bilang ya pada gitu masih enak tuh. Tapi kalau ada ustadz lain nggak, udah jam saya pokoknya kalau saya masuk duluan ada tulab yang telat nggak boleh. Ya, pokoknya diomelin sama dia, pokoknya nggak bisa. Ada beberapa yang ketat kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya komitmen pokoknya sebelum jam 12 harus keluar dari UI sampai di Mahat Usman ini sebelum jam 1 gitu. Udah. Jadi apapun terjadi dulu, makanya UI diabaikan. Justru malah sekarang banyak orang pengen ke UI, Ustadz malah ke UI kayak nggak diinginkan. Makanya kalau dulu kan apa-apa dulu kalau ditanya kuliah di UI nyambi gitu. Makanya dulu saya nggak ambil lulus itu ijazah nggak saya ambil sampai 3 tahun. Iya, sampai 3 tahun. 3 tahun nggak saya ambil ijazahnya. Pas ngambil ijazah itu seingat saya karena ada tawaran mau kuliah di S2 di luar. Jadi dan kayaknya harus butuh Jadi betul-betul pilihan opsi terakhir lah gitu iya. Jadi kalau ditanya, makanya teman-teman UI itu banyak juga nggak kenal saya gitu. Kenalnya sekarang setelah saya lebih banyak tampil di sosmed ada apa. Oh iya, dia lulusan UI dulu gitu. Masya Allah. Jadi ternyata tapi masih bisa ngaku-ngaku alumni UI, masih bisa. Iya. Nanti iluni ya. Masih. Walaupun mau ditanya apa yang disampaikan UI nggak ada nyantol. Mantan ada jaket dikit-dikit. kuning nih ya. Iya. Ada jaket kuning. Jadi luar biasa, kita kulik juga Ustadz Bendri, beliau juga dulu pengen hampir ke Saudi dan diterima bahkan, tapi karena orang tua melanjutkan di UI, akhirnya di UI. Baik Ustadz, kita akan geser ke tema kita Ustadz. Jadi tahun 2021 BKKBN merilis data ada sekitar 50.000 anak-anak remaja itu hamil di luar nikah Ustadz. Kemudian juga kita ngelihat pada tahun yang sama juga di Bogor itu ada data sekitar 7.000 orang remaja terkena HIV. Iya. Nah ini kan data yang miris Ustadz ya. Nah Ustadz sebagai praktisi parenting dan melihatnya bagaimana Ustadz? Ini sebenarnya apa sih yang terjadi ini? Iya. Satu hal ini kan salah satu yang menandakan bahwa peran keluarga yang ada di dalam Al-Quran itu yang tidak dimainkan dalam konteks hari ini ya. Kan kalau di antara peran orang tua dalam Al-Quran itu kan kita sudah sama-sama pahami ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini kan sebenarnya justru ayat yang menyapa langsung kepada para ayah. Makanya kalau kita lihat fenomena hari ini memang di salah satunya memang peran keluarga ditandai dengan peran ayah yang tidak memahami fungsinya untuk bagaimana menjaga diri keluarga api neraka. Bayangkan anak-anak perempuan yang hamil di sebelum nikah itu kan adalah sebuah petaka besar ya. Walaupun anaknya cerdas, berprestasi, kuliah di tempat yang bergengsi, tapi kalau dia tidak bisa menjaga kehormatan kesuciannya, berarti kan tanggung jawab utama ada tanggung jawab pendidikan pengasuhan dari ayahnya gitu ya. Terutama bagaimana dia menjaga kehormatannya. Nah inilah diantara kenapa dalam beberapa tahun belakangan saya itu campaign ya bersama Ayah Irwan dan beberapa praktisi lain. Kenapa para ayah itu kita ingatkan bahwa bukan sekadar mencari nafkah gitu. Mencari nafkah memang tanggung jawab, tapi kan Al-Quran tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum jau'an. Orang beriman jaga dirimu keluargamu dari kelaparan, bukan. Ya, bahwa hakikatnya manusia telah dijatai rizki oleh Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri kalian rizki dan juga mereka. Kewajiban kita mencari rezeki adalah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, betul. Kalau kita meremehkan tentu berdosa. Tapi di atas kewajiban mencari nafkah yang lebih tinggi lagi adalah kewajiban menjaga diri keluarga dari api neraka. Di antaranya adalah mendidik dan memberikan pengajaran adab kepada anak-anak kita gitu. Sehingga fenomena yang muncul hari ini yaitu karena hilangnya peran keluarga
sebagai benteng pertama. Benteng pertama. Bukan Bahkan sekolah Ustaz ya? ya kan kalau kita lihat bahwa hari ini kita didapatkan data bahwa justru Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sekolah. Bahkan menurut Global Parenting Survey, Indonesia itu peringkat kedua setelah India. Bergantung pada sekolah. Pada sekolah artinya merasa bahwa rumah itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma tidur, makan, ya, udah yang selesai. penting udah selesai. Yang paling penting itu adalah sekolah. Makanya waktu pandemi terjadi, kita lihat bagaimana orang tua tuh gagap, bingung, aduh kenapa ya? Kenapa? Karena kan sekolah tutup. Mereka akhirnya, saya sih berpikir pandemi itu adalah isyarat dari Allah untuk menegur yang selama ini orang tua merasa bahwa enteng-enteng aja hidup ketika udah merasa menyekolahkan anak di pesantren hebat, bayar mahal atau di sekolah-sekolah bonafit dianggap udah beres lah, urusan pendidikan udah beres. Begitu pandemi baru terasa bahwa sekolah ini itu tidak menjalankan perannya karena memang dikembalikan lagi, wahai orang tua, tanggung jawabmu memang yang utama adalah ke anak, bukan sekolah. Sekolah itu adalah partner dan dia tidak dihisap, dia adalah mitra. Konsep utamanya dari orang tua. Itu yang hilang. Nah, hari ini saya yakin ada dua hal yang hilang. Satu, dari sisi rumah tak menjalankan perannya sebagai pendidikan, peran pengasuhan, orang tua tidak berperan. Dua, sekolah pun kehilangan sebagian besar misi hidupnya karena mau tidak mau ya agak kasar, tapi sekolah sekarang kan basisnya industri. Maksudnya industri itu apa? Sekolah selalu dikorelasikan dengan pekerjaan. Lapangan kerja. Iya, lapangan kerja. Kalau ditanya kan sekolah di mana? Di ini. Nanti udah gede kerjanya apa? Gitu. Kalau makanya saya ingat dulu waktu saya sempat di UI itu kan ada teman yang sekolahan gimana, di kuliah jurusan apa, sastra Jawa, nanti kerjanya apa gitu. Jadi orang tuh selalu mengkorelasikan karena sastra nanti kerjanya apa gitu. Jadi orang tuh bersekolah tidak dikorelasikan dengan kebutuhan akan apa yang ingin dididik dari mentalnya gitu. Sehingga yang muncul adalah ya pekerjaannya apa alat industri aja saatnya. Alat industri. Jadi akhirnya sekolah yang sekali muncul pun ya mau nggak mau atas kebutuhan pasar. Maaf kalau saya sedikit menyimpang. Sekolah-sekolah yang mendirikan lembaga tahfiz pun belum murni karena murni memang ingin mendidik peradaban, bukan karena kebutuhan. Akhirnya bukan adabnya ditegaskan, yang penting targetnya dari orang tua lulus, didisplaykan anaknya hafal Quran 6 juz. Sehingga mereka berbangga-bangga dengan piala. Jadi kalau dulu bangga dengan jadi manajer, sekarang bangga dengan jadi hafiz. Beda titel doang. Beda titel doang. Isinya sama-sama industri. Artinya kan kita melihat gitu ya. Akhirnya kehilangan esensinya. Jadi anak-anak di drill gitu, yang penting hafal karena orang tua harus tahu nanti pada saat hafal Quran kamu adalah sudah hafal 30 juz gitu. Sehingga kita lupa bahwa pendidikan itu hakikatnya bukan untuk ukuran hafalan. Saya selalu bilang kalau mendidik itu, dan banyak orang tua tertipu, alhamdulillah Ustadz anak sudah hafal Quran. Aduh, bilang hafal Quran itu bukan tujuan mendidik. Mendidik itu tujuannya liutamima makarimal akhlak, karena dia adalah orang tua, adalah dia menjalankan fungsi regenerasi atas risalah kenabian. Ketika Nabi sudah khatam, ditutup dengan baginda Nabi Muhammad, ya, maka tidak ada lagi Nabi, tapi risalah kenabian itu diteruskan oleh para ulama dalam konteks umat dan orang tua dalam konteks keluarga. Nah, ketika dia apa? Pendidikan akhlak. Nah, itu penting Ustaz. Jadi sebenarnya ayah ibu itu mewarisi tugas Nabi dalam keluarga. Nah, ini kan sekarang kadang orang beranggapan ini tugasnya Ustadz, ini tugasnya sekolah. Bahkan maaf Ustadz, sekarang sekolah itu sejak umur 3 tahun Ustadz, ada PAUD, ada TK sampai dengan dewasa nanti. Jadi itu kata-kata itu, jadi sebenarnya orang tua itu mewarisi tugas Rasul Ustadz ya. Nah, sebenarnya gimana Ustadz? Tadi Ustadz sampaikan harusnya adab itu tanaman di keluarga. Kira-kira nilai apa sih yang paling penting sehingga anak itu dia siap gitu untuk menghadapi usia sekolah?